Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya M. Fahmi Ramadan dengan NPM S1D 018074 dari program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Nah, di video sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana menganalisis regresi linier dengan menggunakan teknik matriks. Pada video kali ini saya akan membagikan tentang cara mengestimasikan model ekonometrika aplikasi metode Ordinary Least Square atau yang sering dikenal dengan OLS. Pada video kali ini, untuk data yang digunakan masih sama pada data yang sebelumnya, dengan model yang digunakan yaitu regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Dengan tahapan analisis sebagai berikut. Kemudian, sebelum melakukan tahap tersebut, yang kita lakukan adalah menyusun spesifikasi model dalam bentuk persamaan. Untuk model regresi linier sederhana, model spesifikasinya adalah sebagai berikut. Dengan hipotesis deskriptif, diduga variabel jumlah benih mempengaruhi jumlah produksi padi. Kemudian untuk analisis regresi linier berganda, model spesifikasi yang digunakan adalah sebagai berikut. Dengan hipotesis deskriptif, diduga jumlah variabel luas lahan, penggunaan benih, pestisida cair, pupuk, tenaga kerja dalam keluarga, dan tenaga kerja luar keluarga mempengaruhi jumlah produksi. Baiklah, untuk mengetahui apakah model regresi tersebut berpengaruh terhadap jumlah produksi, maka yang harus kita lakukan adalah menganalisis datanya dengan menggunakan aplikasi Shazam. Baiklah, langsung saja kita buka aplikasi Shazamnya. Nah, di sini tampilannya masih sama seperti pada video yang sebelumnya, dan cara menginput datanya juga masih sama pada video yang sebelumnya. Pertama-tama kita input terlebih dahulu data di kolom editor ini. Langsung saja kita masukkan datanya. Nah, selesai kita lakukan penginputan data. Di sini pada baris OLS saya menggunakan variabel X2 karena sebelumnya pada hipotesisnya yang saya gunakan adalah faktor penggunaan benih yang berpengaruh terhadap faktor produksi. Langsung saja kita klik run. Nah, maka hasilnya akan langsung keluar di kolom Shazam seperti ini. Seperti ini jelasnya. Kemudian langsung saja kita copy. Di sini saya menggunakan aplikasi Microsoft Word. Kemudian kita pastekan di sini. Lakukan juga hal yang sama pada kolom Shazam. Nah, seperti ini. Kemudian inilah hasil dari analisis regresi linier sederhana. Untuk mengetahui hasil dari analisis linier berganda, maka di sini kita harus mengubah di kolom OLS, harus mengubah variabelnya dengan seluruh variabel yang ada pada data kita. Seperti data yang saya gunakan terdapat 6 variabel, maka kita memasukkan 6 variabel tersebut. Kira-kira seperti ini tampilannya untuk mengetahui analisis dari regresi linier berganda. Kemudian langsung saja kita klik tombol run, maka hasilnya akan keluar di kolom Shazam. Kemudian kita melakukan hal yang sama seperti tadi. Kita copy di sini. Nah, kira-kira seperti inilah data dari analisis regresi linier ganda. Kemudian setelah itu kita buat hasil analisis ini menjadi lebih kompleks dan simpel agar kita dapat lebih mudah dalam menganalisisnya. Nah, kira-kira seperti inilah hasil analisis yang telah kita ubah tadi. Di sini terdapat 2 buah kolom saji yang sebelumnya telah saya siapkan terlebih dahulu agar dapat memudahkan dalam menganalisis data.
Kemudian di sini di bagian atas ini ada nilai R², di mana nilai R² ini dapat digunakan untuk mengetahui ketetapan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Kemudian juga di sini ada nilai dari uji F, yang dimana uji F ini digunakan ketika kita ingin mengetahui pengaruh dari keseluruhan variabel independen yang kita gunakan terhadap variabel dependen. Kemudian bagaimana cara pengujiannya? Untuk melakukan pengujian uji F ini sama dengan melakukan uji T, di mana berlaku jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka terima H0 tolak H1, yang berarti variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap faktor produksi. Dan apabila F hitung lebih besar daripada F tabel, maka tolak H0 dan terima H1, yang artinya di mana variabel tersebut berpengaruh terhadap faktor produksi. Nah, untuk melakukan uji F-nya, pertama-tama kita pindahkan terlebih dahulu angka pada uji F ini ke dalam tabel yang telah kita buat tadi, seperti ini. Dan kemudian untuk mengetahui perbandingan antara F hitung dan F tabel, kita harus membuka tabel yang ada di penuntut terlebih dahulu. Sebelumnya saya telah membukanya. Nah, di sini terdapat dua varian, yaitu ada V1 dan V2, di mana V1 ini adalah didapat dari variabel independen yang dikurangi dengan angka 1, di mana variabel independen yang saya gunakan adalah 6 dikurang dengan 1 maka 5. Kemudian kita berfokus pada V2, di mana jumlah observasi yang kita gunakan dikurang dengan variabel independen. Nah, di sini jumlah observasi yang saya gunakan adalah 40 dan variabel independennya ada 6. Maka kita berfokus pada sini dari 5 dan 40 dikurang 6 34. Nah, berhubung di sini tidak ada, maka kita berfokus pada angka yang paling besar antara 30 dan 35. Nah, di sini berhubung angka di sini lebih besar, maka angka inilah yang kita gunakan. Kemudian kita copy, lalu kita paste di sini. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa nilai F hitung itu lebih besar daripada nilai F tabel yang kita dapat dari tabel tadi, dimana berlaku tolak H0 terima H1, yang artinya keseluruhan variabel independen secara bersama-samaan mempengaruhi variabel dependen. Kemudian kita lakukan analisis pada uji T, dimana uji T ini bertujuan agar kita dapat mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya dengan cara membagi nilai koefisien dan standar error pada data yang telah kita pindahkan. Misalnya pada luas lahan kita membagi data angka ini dengan angka yang ini. Tapi di sini telah ada nilai yang disediakan pada T uji T yang ini, maka kita hanya harus mencari lagi nilai T pada tabel. Nah, di sini sebelumnya saya telah membuka tabel pada penuntun. Langsung saja pada kolom 5% kita cari pada degrees of freedom di angka 32. Nah, maka didapat T tabel sebesar 2,037. Langsung saja kita copy dan kita buat lagi di sini. Tabelnya adalah sebesar 2,037. Apabila kita bandingkan dengan variabel X1 yaitu luas lahan sebesar ini, maka kita harus membuat di sini luas lahan sebesar 3,098 dan dibandingkan dengan T tabel sebesar 2,037. Hal ini berarti di mana T hitung lebih besar daripada T tabel, yang berarti tolak H0 dan terima H1, dimana artinya variabel luas lahan berpengaruh terhadap faktor produksi. Kemudian setelah itu kita dapat juga mengetahui pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependennya. Di sini pada luas lahan terdapat koefisien resisi sebesar
2077,8. Lalu kita pergi dari sini. Hal ini menandakan bahwa apabila luas lahan ditambah sebanyak 1 hektar, maka penambahan terhadap jumlah produksi akan bertambah sebesar 2077,8. Selanjutnya, pada variabel penggunaan benih, kita bandingkan antara uji T terhadap T yang ada pada tabel. Yaitu uji T-nya adalah sebesar 3,389 dan T tabelnya sebesar 2,037. Hal ini menandakan jika uji T lebih besar pada T pada tabel, di mana berlaku tolak H0 terima H1, yang berarti variabel penggunaan benih berpengaruh terhadap faktor produksi. Dan apabila faktor penggunaan benih ditambahkan sebanyak 1 kg, maka penambahan terhadap faktor produksi akan bertambah sebanyak 45,813. Kemudian pada variabel penggunaan pestisida, rasionya adalah 2,243. Jika dibandingkan dengan T tabel 5%, maka dapat disimpulkan bahwa T hitung yang ada pada variabel pestisida lebih besar daripada T tabel, maka berlaku tolak H0 dan terima H1, di mana variabel pestisida berpengaruh terhadap faktor produksi. Dan apabila kita bandingkan di sini faktor pestisida, kita tambahkan 1 liter per luas lahan, maka akan berpengaruh terhadap faktor produksi sebanyak 0,1776. Selanjutnya variabel pupuk. Di sini kita dapat melihat T hitungnya sebesar 1,163. Jika kita bandingkan dengan jika kita bandingkan dengan T tabel 5%, maka dapat disimpulkan bahwa T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka berlaku terima H0 dan tolak H1, yang artinya di mana variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap faktor produksi. Kemudian apabila kita bandingkan di sini, kita lakukan penambahan pupuk sebanyak 1 kg, maka akan berpotensi menambah faktor produksi sebanyak 0,64502. Selanjutnya pada variabel tenaga kerja dalam keluarga, hitungnya adalah sebesar 1,163. Hitungnya adalah sebesar 2,163. Dan jika kita bandingkan dengan T tabel, maka dapat kita simpulkan bahwa tenaga kerja dalam keluarga lebih besar daripada T tabel, di mana berlaku tolak H0 terima H1, yang artinya di mana variabel tersebut berpengaruh terhadap faktor produksi. Apabila kita lakukan penambahan tenaga kerja dalam keluarga dalam satuan HOK, maka akan berpotensi bertambah sebanyak 56,554. Selanjutnya pada variabel tenaga kerja luar keluarga, nilai T hitung yang kita dapat adalah 4,188, karena jika kita bandingkan dengan nilai T hitung yang ada pada tabel, maka dapat kita simpulkan bahwa tenaga kerja dalam keluarga
lebih besar daripada nilai terhitung pada tabel, di mana berlaku tolak H0 dan terima H1, yang artinya bahwa variabel tersebut berpengaruh terhadap faktor produksi padi. Dan apabila kita tambahkan tenaga kerja di luar keluarga dalam satuan HOK, maka akan berpotensi bertambah pada faktor produksi sebesar 34,318. Hal ini semua berlaku apabila variabel yang lainnya dalam keadaan konstan atau ceteris paribus. Nah, oke, kira-kira seperti inilah tampilannya setelah dilakukan perhatian. Selanjutnya kita akan membuat sebuah pembahasan yang menarik agar dapat dibaca dari kesimpulan semua uji yang dilakukan. Yang pertama adalah yaitu luas lahan. Dari hasil uji T yang telah dilakukan bahwa nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, sehingga hal tersebut membuat variabel luas lahan berpengaruh terhadap jumlah produksi pada padi sawah dengan koefisien regresinya yang sebesar 2077,8, yang mana hal ini dapat disimpulkan bahwa jika petani menambahkan luas lahan sebanyak 1 hektar, maka produksi akan bertambah sebanyak 2077,8 kg. Selanjutnya, pada penggunaan benih, dari hasil uji T yang telah dilakukan bahwa nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, sehingga hal tersebut berarti menunjukkan bahwa variabel label benih berpengaruh terhadap jumlah produksi padi sawah dengan koefisien regresinya yang sebesar 45.813, yang mana dapat disimpulkan bahwa jika petani menambahkan benih sebanyak 1 kg, maka produksi akan berpotensi untuk bertambah sebanyak 45,813 kg. Kemudian kita lanjut lagi pada pestisida. Berdasarkan dari hasil uji T yang telah dilakukan bahwa nilai T hitung lebih besar daripada nilai T tabel, sehingga hal tersebut berarti bahwa variabel pestisida berpengaruh terhadap jumlah produksi padi sawah dengan koefisiennya yang sebesar 0,17766, yang mana ini dapat disimpulkan bahwa jika petani menambahkan pestisida sebanyak 1 liter pada lahan, maka produksi akan berpotensi bertambah sebanyak 0,17766 kg. Selanjutnya, pada variabel pupuk, dari hasil uji T yang telah dilaksanakan mendapatkan bahwa nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel, sehingga menyebabkan pupuk tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi padi sawah dengan koefisien regresinya yang sebesar 0,64502. Dapat disimpulkan bahwa jika petani menambahkan variabel pupuk sebanyak 1 kg pada lahan, maka akan menyebabkan produksi berpotensi berkurang sebanyak 0,64502 kg. Nah, selanjutnya pada variabel tenaga kerja dalam keluarga, dari hasil uji T yang telah dilaksanakan bahwa nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa tenaga kerja dalam keluarga berpengaruh terhadap produksi padi sawah dengan koefisien regresinya yang sebesar 56,554. Dapat disimpulkan bahwa jika petani menambahkan tenaga kerja dalam keluarga sebanyak 1 dalam satuan HOK, maka akan berpotensi bertambah sebanyak 56,55 kg, berpotensi bertambahnya faktor produksi. Selanjutnya, pada tenaga kerja di luar keluarga, dari hasil uji T yang telah dilakukan bahwa nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, sehingga hal tersebut menyebabkan variabel berpengaruh terhadap faktor produksi padi sawah dengan koefisien regresinya yang sebesar 34,318, yang mana dapat disimpulkan bahwa jika petani menambahkan tenaga kerja luar keluarga sebanyak 1 dalam satuan HOK, maka faktor produksi akan berpotensi bertambah sebanyak 34,318 kg. Hal tersebut dalam catatan variabel yang lainnya dalam
ceteris paribus atau konstan. Nah, setelah itu kita dapat menyimpulkan bahwa dari hasil F itu secara bersamaan untuk variabel berpengaruh terhadap variabel terikat atau jumlah produksi. Dan adapun nilai pada uji T, luas lahan berpengaruh terhadap faktor produksi. Kemudian penggunaan benih berpengaruh juga terhadap jumlah produksi, dan pestisida tidak berpengaruh. Kemudian faktor variabel pupuk, tenaga kerja dalam keluarga, dan tenaga kerja luar keluarga itu mempengaruhi faktor produksi. Nah, mungkin hanya ini saja video yang dapat saya sajikan. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.